Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian Masita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Adil Abubakar. Saya akan mempresentasikan sejarah perdagangan Islam pada hari ini. Langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asal mula perdagangan, bagaimana perdagangan itu terbuat. Jadi, perdagangan itu berasal dari zaman prasejarah, ketika orang-orang mempunyai barang yang berlebih dan tidak terpakai, sehingga mereka mulai menukarkannya kepada satu sama lain. Karena pada zaman saat itu belum ada tersedianya uang, sehingga pada zaman prasejarah manusia masih berdagang melalui pertukaran barang yang disebut dengan barter. Mereka menukarkan barang yang berlebih untuk barang yang dibutuhkannya, seperti beras, gandum, logam, kayu, dan sebagainya. Dari situ konsep perdagangan mulai berkembang dan mendunia, sehingga pada sekitar 150.000 tahun yang lalu, manusia memulai perdagangan jarak jauh. Perdagangan jarak jauh pertama kali terjadi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Itu perdagangan jarak jauh itu dilakukan oleh bangsa Sumeria yang dagang dengan peradaban Harappan. Perdagangan itu terjadi selama periode antara awal peradaban Yunani kaya hingga akhir kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Perdagangan secara finansial membawa rempah-rempah yang berharga ke Eropa dari timur jauh, termasuk Cina. Salah satu rute perdagangan ternama ada disebut dengan jalur sutra. Jalur tersebut digunakan oleh bangsa Sogdians di Cina untuk berdagang dari timur ke barat. Perdagangan ini terjadi dari akhir abad ke-4 hingga abad ke-8. Perdagangan jarak jauh ini biasanya menggunakan hewan impor seperti unta, kuda, dan kedelai. Perdagangan pada Islam. Sekarang saya akan menceritakan tentang awal mula perdagangan di Islam, bagaimana kejayaan perdagangan di Islam. Jadi, pada abad ke-12, mulailah berjayanya keislaman dalam perdagangan. Kaum Karimi dan kaum Frank mendominasi aktivitas perdagangan di timur dan barat. Mereka menggantikan posisi pendagangan Yahudi dan Kristen. Lalu, berdirilah banyak punduks atau pusat perdagangan yang didirikan oleh keluarga Karimi. Pusat perdagangan itu didirikan di rute perdagangan utama dari Samudra Hindia hingga Mediterania, khususnya di Kairo, Alexandria, dan Kus di Mesir. Ada juga di Aden, Taiz, Jabir, Kalafikwa, dan Bir Ar-Rabah di Yaman. Selanjutnya, ada juga pusat perdagangan yang di Mekah, Madinah, dan Jeddah di Arab Saudi. Di sisi lain, Karimi menggunakan rute dagang dengan kapal melalui Laut Merah dan Samudra Hindia hingga Cina. Kalau dari jalur daratnya, mereka itu ditempuh dari Mesir, Suriah, Irak, dan Iran. Pokoknya semua negara-negara Syam pada zaman dahulu ya. Dan pada saat Turki Utsmani berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil, perdagangan Karimi juga ikut meluas, sehingga ke wilayah-wilayah tersebut. Di wilayah Afrika, mereka tak hanya berdagang di pantai barat Laut Merah, tapi juga mencapai Nubia dan Ethiopia. Jadi, perdagangan Islam ini jaya dan membawa juga keislaman juga. Jadi, banyak juga yang masuk Islam dari jalur perdagangan. Perdagangan Karimi terus berkembang dan membawa nama Islam ke seluruh penjuru, sehingga banyak wilayah yang mengenal Islam melalui perdagangannya. Berarti ada salah satunya Indonesia juga, ada teori masuknya Islam di Indonesia dari teori perdagangan. Perdagangan di dunia terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Pada saat ini juga ditemukannya mata uang logam, uang kulit, uang kertas, dan juga sekarang ada uang elektronik, ada juga Bitcoin. Itu juga termasuk perdagangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.